Perkenalkan, nama saya Nathanael Krisnasoro dari kelas IPA 1 absen 22. Di sini saya akan membacakan teks monolog tentang nasib sial seorang badut karya Agus Nur. Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Dengan mereka kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang kamu tersinggung dan marah, membuat lucu tidaklah mudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang stand-up komedi, di penjara. Ya karena apa? Membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang tersebut mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak, memujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, dasar orang kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian bayangkan, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikirkan, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang ya mengkafir kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang sepertinya bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tua. Kalau bapaknya presiden, anaknya ingin jadi presiden. Kalau bapaknya gubernur, anaknya ingin nyalon jadi gubernur. Kalau bapaknya wali kota, ya juga sama, anaknya ingin jadi wali kota juga. Sudahlah, jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah tangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, masalahnya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu sama politikus. Aku gak nyangka kamu akan datang. Ayo silakan masuk. Maaf ya berantakan. Silakan duduk. Mau minum apa? Atau mau makan apa? Kamu gak lapar? Kamu gak haus? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa kok pesan GoFood. Tapi kamu yang bayar ya.
Yang datang pacar saya loh. Jangan terus mengejek begitu. Berarti kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat, itu cantik nggak? Iya, itu pacar saya. Cantik kan? Kamu pengen tahu namanya? Namanya itu Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu sudah mau menemani saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih tampan. Lebih kaya. Tapi percayalah. Apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you. I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Reza, Reza, di mana kamu Reza? Tidak ada yang datang. Tidak ada siapa-siapa. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan. Betapa sialnya saya. Sudah jadi batu jomblo. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi batu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Itu keren kan? Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetap seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Satu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya itu biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semuanya hadir tertawa terpingkal-pingkal loh. Saya hanya menjetikan jari seperti ini. Mereka tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan badan seperti ini. Mereka tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam seperti ini, mereka tertawa juga. Semua orang semakin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah bahas tolol itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya. Menjabat saya, memuji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin itu tidak perlu cerdas, tidak perlu pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin dan pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh itu namanya bohong. Kamu boleh ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya dan suka sama kamu. Dan kamu punya bakat yang seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian didandani netizen seperti ini. Lalu saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada
dan beli cabai. Tapi ada yang bilang beli cabai itu nggak boleh coba buat anak-anak. Kalau pilkada boleh coba buat anak-anak, apalagi anaknya pejabat. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah pun bisa dipalsukan. Jangan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menambil keadaan loh. Barangkali jangan memang sudah gila memang. Mereka memilih saya karena apa? Dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya saya dulu menjadi badut. Sekarang menjadi pemimpin pun sama seperti menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar ada para pemimpin saja. Sekian dari saya dan terima kasih.